Kalau penalaran umum kuantitatif, ada beberapa tipe soal yang kayak matematika banget nih. Jadi, tipe-tipe soalnya itu namanya operasi bilangan ya. Dan teman-teman harus tahu nih, gimana cara pengerjaannya yang cepat. Bakal kakak kasih tahu di video ini. Hai teman-teman, balik lagi di GEP Media Channel bersama Kak Kevin di sini. Nah, kakak di sini akan membahas tentang penalaran umum bagian kuantitatif, tipe-tipe soal operasi bilangan nih teman-teman. Yuk langsung lihat aja ke soalnya. Soal yang pertama, jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5050. Teman-teman tahu kan kalau bilangan asli itu mirip dengan bilangan bulat ya teman-teman, yang dimaksud di sini itu misal 1 ditambah 2 ya ditambah 3 ditambah 4 sampai ke 100 bilangan, berarti sampai ditambah 100. Ini adalah 5050 jumlahnya ya. Maka 101 ditambah 102 ditambah 103 sampai dengan 200 itu bisa kita ubah seperti ini nih teman-teman ya. Kan ini ada angka belakangnya teman-teman ya. Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, sama banget sama pernyataan yang pertama. Ada 1, ada 2, ada 3, seperti itu ya teman-teman. Sampai 100 nih. 200 itu kan sama aja kayak 100 ditambah 100 ya. Kalau ini 101 kayak 100 ditambah 1 ya teman-teman. Nah, 1 sampai 100 ini jumlahnya adalah 5050 dan 100-nya. Nah, kita pisahin ya, si 100 dan si angka satunya kita pisahin. Nah, yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri. Yang angka 100-nya berarti ada 100 kali ya. 100 ditambah 100 ditambah 100 tambah 100 sampai ke 100 kalinya ya, atau 100 dikali 100. Nah, sama dengan 10.000 karena 100-nya ada 100. Langsung aja kita jumlah nih teman-teman ya. 10.000 ditambah 5050 itu hasilnya 15.050. Nah, kita lihat nih ke option apakah ada jawabannya. Ada ya teman-teman. Di sini jawabannya itu yang A. Tipe soal operasi bilangan yang kedua, kita lihat langsung nih di layar. Diketahui nilai X itu katanya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan setengah. Dan Y adalah ini 3 ya teman-teman. Nah, akar 3 dari 8 pangkat 2. Nah, hubungan antara X dan Y yang benar adalah di sini kita lihat nih teman-teman ya. X-nya itu kan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Kita tahu kalau angkanya dikali berarti pangkatnya ditambah ya teman-teman. Jadi basisnya tetap 2 tapi pangkatnya ditambah. 5 ditambah 4 ditambah 3. 5 tambah 4 9. 9 ditambah 3 12. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 12 ya. Ini yang X. Nah, yang Y-nya itu akar 3 dari 8 pangkat 2 katanya teman-teman. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3 ya teman-teman. Kita bisa keluarkan atau kita bisa ubah basisnya. Jadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, ini hasilnya itu 2 pangkat 6, sorry. Nah, 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 6.
Kalau misalkan ada akar seperti ini, kita tahu pangkatnya itu jadi pecahan, teman-teman. 2 pangkat 6 per 3 sama dengan 2 pangkat 2. Mana yang lebih besar dari X dan Y? Ya. Nah, yang lebih besar adalah yang X, teman-teman. Tapi di sini pernyataannya itu apakah X itu sama dengan 3 kali Y atau X itu sama dengan Y pangkat 3 dan lain-lain ya. Nah, kita tahu teman-teman di sini X-nya itu 2 pangkat 12 dan Y-nya itu 2 pangkat 2 ya. Nah, kalau kita pangkatkan 3 Y-nya, jadi, nah ini X ya, dan ini Y. Kalau Y-nya dipangkatkan 3 seperti ini berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, hasilnya 2 pangkat 6 ya. Atau kita bisa, oke teman-teman nih, ada kelupaan ya di kakak, 2 pangkat 12-nya ini dipangkatkan lagi setengah, teman-teman. Nah, dipangkatkan lagi 1 per 2, artinya bisa kita coret ya. 12 dengan 2-nya, ini hasilnya 6, jadi 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 ini adalah X-nya, kakak hapus dulu ya. 2 pangkat 6 adalah X-nya. Oke, nah karena Y-nya itu 2 pangkat 2, maka tinggal kita pangkatkan 3 ya. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, hasilnya 2 pangkat 6. Jadi X itu sama dengan Y pangkat 3. Jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman. Tipe soal operasi bilangan yang ketiga, langsung aja nih kita lihat. Diketahui bentuknya seperti ini, teman-teman. X-nya adalah akar dari 1 per 16 ditambah akar dari 1 per 25 dan Y-nya akar dari 1 per 16 ditambah 1 per 25. Maka berlaku, nah seperti kalau ada soal seperti ini, kita misalkan aja nih teman-teman. Contoh, kalau misalkan ya X-nya itu adalah akar 1 ditambah akar 1. Akar 1 kan 1 ditambah 1 sama dengan 2 nih. Kalau yang Y itu mirip aja kayak akar 1 ditambah 1. Hasilnya adalah akar 2. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah X ya. X lebih besar daripada Y. Kalau contoh yang kedua, kalau kita ubah ke 16 dan 9 deh ya. Jadi akar dari 16 ditambah akar 9 itu hasilnya adalah 4 ditambah 3. Hasilnya 7 ya. Nah, Y-nya itu sama aja kayak akar dari 16 ditambah 9 ya. Atau akar dari 25 ini sama dengan 5. Jadi, berapapun angkanya, kalau kasusnya seperti ini, X-nya atau yang dipecah akarnya itu lebih besar daripada yang disatuin ya akarnya. Jadi, X-nya lebih besar daripada Y. Jawabannya A ya, teman-teman. Nah, ini dia. Oke, sekian aja pembahasan penalaran umum kuantitatif dari Kak Kevin di tipe-tipe soal operasi bilangan ini, teman-teman. Nah, kakak di sini punya soal ya, punya latihan soal yang teman-teman bisa kerjakan. Nanti kalau teman-teman ada kesulitan, tinggal kita diskusi aja di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian aja pembahasan dari kakak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di GEP Media Channel ya teman-teman. Dadah!